ada pasangan kandidat independen. Kali ini kami akan mengajak mereka untuk menguji pengetahuan mereka, pemahaman mereka soal penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kadang-kadang kongres dan anak jalanan ini sudah menjadi patologi sosial, sehingga karena sudah menjadi patologi sosial, maka harus diselesaikan lewat rehabilitasi sosial yang berbasis pada masyarakat dari hulu ke hilir. Dari rata-rata mereka itu tinggal di kantor-kantor kemiskinan di daerah-daerah kumuh, tapi tidak semua daerah kumuh adalah pengemis, terutama di bantaran sungai, bantaran kereta api. Dan setelah saya cek di lapangan, sebagian dari mereka itu adalah asalnya dari luar kota, tidak punya KTP, walaupun ada yang ber-KTP DKI. Suatu contoh ketika saya jalan di sekitar Jelambar pinggir kereta api, saya menemukan beberapa penduduk yang sebenarnya bukan warga DKI. Oleh karena itu, saya akan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan berbagai instansi. Sebenarnya ada 19 kementerian di Jakarta ini yang ikut berpartisipasi, ikut kontribusi di dalam menyelesaikan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Oleh karena itu, sterilisasi bantaran sungai, bantaran kereta api, termasuk di bawah jalan tol perlu dilakukan. Kalau di bawah, di rel kereta api tentu saya akan bekerjasama dengan PT KAI, di samping juga dengan Pemda setempat untuk dikembalikan ke daerah asal. Kemudian kalau di bantaran sungai, saya akan bekerjasama dengan Kementerian itu. Bagi mereka yang berasal dari DKI, tentu masuk rehabilitasi sosial selama 3 bulan untuk dikembalikan agar mereka kembali hidup normal. Seperti misalnya selama 3 bulan mereka diberikan raskin. Raskin selama ini adalah salah sasaran. Sebaiknya raskin itu diberikan terkait dengan program rehabilitasi. Mengirim, mengelola, memanage, memberdayakan anak kecil di bawah usia itu tentu harus diperlakukan tindakan hukum berlaku pada yang bersangkutan. Silakan, masih ada waktu lagi. Kemudian dalam rangka rehabilitasi anak-anak tadi masuk di dalam rehabilitasi yang berbasis pada masyarakat, di mana selama 3 bulan mereka diberikan bimbingan, kemudian disadarkan, kemudian kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Seperti misalnya dengan Bulog, kemudian beras raskin, kemudian dengan Kementerian Kesehatan mengembalikan mentalnya agar mereka pulih kembali, tidak tersingkirkan di dalam masyarakat. Jangan sampai mereka nanti tersingkirkan. Mereka harus kembali normal, hidup bermasyarakat. Kemudian mereka diberikan keterampilan. Kalau KMKD melihat mereka ini lebih sebagai penyakit, penyandang masalah, ataukah sebagai korban? Patologi sosial, karena memang ini sudah penyimpangan. Gelandangan, pengemis itu adalah bentuk penyimpangan di dalam masyarakat. Patologi sosial, sehingga memang harus lewat rehabilitasi sosial yang berbasis pada masyarakat. Bang Haji, 1. Pemerkosaan di angkutan umum. Pemerkosaan di angkutan umum harus diberantas. 2. Satpol PP. Satpol PP harus diajari etika dan tata krama. 3. Geng motor. Geng motor harus dibasmi. 4. Menciptakan efek jera pelaku. Hukuman yang berat akan memberikan efek jera pelaku. 5. Kepemilikan senjata ilegal. Pemilikan senjata ilegal harus dihukum. Baik. 6. Jasa pengamanan tempat hiburan. Data tempat pengamanan hiburan harus teridentifikasi sampai nama-namanya. 7. Kondisi penjara. Kondisi penjara sangat buruk dan mengembangkan kriminalitas yang makin dalam. Terakhir, rehabilitasi pelaku tindak kriminal. Rehabilitasi pelaku tindak pidana kriminal harus diikuti dengan pendekatan agama. Baik. Oleh karena itu langkah-langkah saya di dalam mengatasi premanisme ini, memberikan jalan keluar dalam bentuk pendidikan latihan, kemudian diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian diberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga preman-preman di jalan pun akan disalurkan. Kemudian preman itu juga ada di jajaran pemerintahan. Oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang baik, good
harus diwujudkan. Sehingga kalau terjadi premanisme di dalam tubuh pemerintahan, maka harus ada tindakan nyata, tindakan tegas. Oleh karena itu, langkah-langkah tindakan tegas ini juga perlu dilakukan. Sehingga ada langkah preemptif, preventif maupun represif. Preventif dalam bentuk memberikan jalan keluar, represif dalam bentuk tindakan hukum apabila terjadi. Ada satu ideologi yang kita pegang teguh sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Pancasila menanamkan nilai-nilai toleransi. Kita harus bisa mentolerir semua nilai-nilai yang ada itu. Namun demikian, Pancasila juga menanamkan nilai-nilai etika dan tata krama. Oleh karena itu, toleransi itu kalau itu sudah melanggar etika dan tata krama, tentu ada batasnya. Kalau sampai mereka itu tarinya telanjang, tentu tidak sesuai dengan etika dan tata krama. Tetapi kalau tariannya itu tidak telanjang, tidak membuka auranya, tentu harus kita izinkan. Oleh karena itu, tergantung dari apa yang dia tampilkan nantinya. Kalau dia tetap menjaga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menutup auranya, tidak ada masalah. Tetapi sepanjang dia melanggar etika tata krama, dia membuka auranya, harus dilarang. Sehingga tergantung dari apakah tampilan nanti dia telanjang, buka aurat atau tidak. Tergantung itu. Kalau tidak, diizinkan. Tapi kalau buka aurat, telanjang, dilarang. Karena nanti akan membahayakan kehidupan masyarakat kita. Nilai etika tata krama akan hancur. Kalau sampai tarian telanjang itu diizinkan. Walaupun di negara lain mungkin diizinkan. Tapi kalau sampai membuka aurat diizinkan, itu akan membahayakan. Ormas haruslah kita lihat sebagai kekuatan dalam rangka menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu merupakan pilar-pilar, maka tugas pemerintah itu tidak hanya memberikan punishment, tetapi juga melakukan pembinaan. Pemerintah itu harus melakukan pembinaan. Jangan sampai dia dianggap tidak ada. Pembinaan itu harus dilakukan. Kemudian kita punya satu ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila menanamkan nilai-nilai toleransi. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang penuh toleransi. Namun demikian, apabila toleransi itu melanggar nilai-nilai keadilan, maka hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu, kalau ada ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarki, maka perbuatannya itulah yang harus dihukum. Tetapi ormasnya bukan dihukum ormasnya, tetapi manusia yang melakukan perbuatan melanggar hukum tadi, itu harus ditindak. Jangan sampai nanti tidak pernah ditindak. Kalau dia dibiarkan saja melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, dibiarkan, akhirnya itu menjadi alasan pembenar bahwa itu semuanya adalah benar. Karena tidak pernah dihukum ini tadi, akhirnya dianggap pembenar. Pak, Bapak itu sudah sibuk mengurusi banjir, mengurusi macet, mengurusi apa lagi tuh ya, migrasi dan seterusnya. Masih mau mengurusi ormas juga, Pak? Loh, urusan ormas itu tidak harus sampai pada anak buahnya. Cukup pimpinannya harus dipegang. Pimpinannya harus dipegang. Pimpinan-pimpinan ini harus bisa dipegang. Karena masyarakat kita kan masyarakat panutan. Bagaimana pemimpinnya? Kalau pimpinannya itu berbuat tidak baik, akan diikuti oleh anak buahnya. Kalau pimpinannya baik, ini akan diikuti. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, dia harus kita bina, diarahkan yang benar, agar dia tidak melakukan tindakan anarki. Peredaran senjata api itu memang tidak muncul tiba-tiba yang saat ini. Kalau kita lihat perjalanan sejarah Indonesia, ya, tahun 51 kita sudah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 51 untuk penertiban senjata api. Ketika setelah perang kemerdekaan, itu peredaran senjata api luar biasa. Masih belum tertib. Keluar Bakal Kepres Nomor 6 tahun 71. Mentertibkan senjata api. Masih belum tertib. Keluar lagi Perintah Operasi Sapu Jagat tahun 81. Masih belum tertib. Sudah 3 gelombang, 3 generasi belum tertib. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah nantinya, saya akan memberikan semacam penekanan kepada kepolisian agar menarik seluruh senjata api. Kemudian lurah-lurah
RT RW saya tekankan sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi sebagai bapur. Kalau ada di lingkungan RT maupun RW yang memiliki senjata api dan belum diserahkan kepada aparat keamanan untuk melaporkan. Kemudian kalau sudah dilaporkan dan dia ternyata belum menyerahkan, maka harus ada tindakan hukum. Kemudian aparat keamanan meningkatkan pengawasan di ruang-ruang publik. Kemudian di setiap ruang-ruang publik disiapkan alat untuk pemeriksaan metal, sehingga kalau ada orang membawa senjata api di tempat umum, maka alat itu nanti akan memberikan sinyal-sinyal tertentu. Dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, maka dia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih ada sedikit waktu?